Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semua. Semoga kita tetap dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jejak Kiai ucapkan terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Pada kesempatan ini Jejak Kiai mau menceritakan kisah seorang waliullah penyebar agama Islam di Nusantara. Beliau adalah salah satu wali dari Wali Songo, yaitu Sunan Giri. Pada kisah sebelumnya yaitu dalam kisah Syekh Maulana Ishak dengan judul wali yang mengusir wabah dari daerah pandemi, tepatnya di daerah Blambangan Banyuwangi. Setelah beberapa bulan kepergiannya dari Blambangan, anaknya lahir dari rahim istrinya, yaitu Putri Sekardadu yaitu putri dari Raja Blambangan. Namun setelah itu dikarenakan hasutan dari patihnya maka dibuanglah bayi tersebut oleh kakeknya sendiri, yaitu Raja Blambangan. Bayi tersebut dimasukkan ke dalam peti kemudian dibuang ke tengah laut dan terkatung-katung di tengah laut, lalu kemudian ditemukan oleh kapal saudagar yang lewat, dan juragan kapal tersebut bernama Nyai Ageng Pinati. Nyai Ageng Pinati adalah saudagar kaya dari daerah Gresik, beliau tidak punya anak. Oleh karena itu kemudian bayi tersebut diangkat menjadi anak olehnya dan diberi nama Joko Samudro. Semakin hari Joko Samudro semakin besar dan menjadi anak yang istimewa. Saat Joko Samudro berumur 7 tahun, Nyai Ageng Pinati menitipkan beliau di pesantren Sunan Ampel yang ada di kota Surabaya. Hal ini bertujuan agar beliau dapat belajar tentang ajaran agama Islam. Selama bertahun-tahun, beliau belajar agama Islam di pesantren Sunan Ampel. Bagi Sunan Ampel, Joko Samudro adalah murid yang cerdas. Bahkan beliau diberi gelar Maulana Ainul Yakin. Suatu hari ketika Sunan Ampel habis mengerjakan sholat tahajud, ia melihat cahaya yang keluar sangat terang dari salah satu muridnya. Karena tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, maka diikatnya sarung muridnya tersebut. Keesokan harinya, Sunan Ampel bertanya kepada semua muridnya tentang siapa yang mempunyai ikatan kecil di sarungnya. Joko Samudro kemudian maju dan menunjukkan ikatan di sarungnya tersebut. Dengan melihat ikatan sarungnya tersebut, maka Sunan Ampel tahu kalau Joko Samudro adalah bukan anak sembarangan. Maka Joko Samudro diajak menemui ibu angkatnya di Gresik oleh Sunan Ampel. Sesampai di Gresik, Sunan Ampel menanyakan siapa sebenarnya Joko Samudro kepada ibunya yaitu Nyai Ageng Pinati. Akhirnya ibunya menjelaskan semuanya mulai ditemukannya bayi yang terapung-apung di Selat Bali dan ditemukan oleh kapal dagang miliknya yang sedang berlabuh di Selat Bali tersebut. Dari cerita itu, Sunan Ampel yakin kalau Joko Samudro adalah sepupunya sendiri. Dia adalah anak dari pamannya Syekh Maulana Ishak yang dari Pasai. Karena pamannya pernah berpesan kepadanya, jika nanti ada bayi laki-laki yang terapung-apung di Selat Bali, dia adalah anakku. Jika dia laki-laki maka berilah dia nama Raden Paku, biar menjadi paku Islam di tanah Jawa. Akhirnya nama Joko Samudro diganti dengan Raden Paku, dan sejak itulah ia dipanggil Raden Paku. Setelah beberapa tahun di pesantren Sunan Ampel, beliau dikirim ke Pasai untuk belajar agama Islam secara lebih mendalam. Beliau dikirim ke Pasai bersama dengan anak Sunan Ampel sendiri, yaitu Makdum Ibrahim, yang kini lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Di Pasai beliau bertemu dengan ayah kandungnya yaitu Syekh Maulana Ishak, dan sekaligus beliau belajar ilmu agama kepada ayahnya. Setelah beberapa tahun berada di Pasai, dan masa belajarnya itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishak, kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke tanah Jawa. Oleh ayahnya, Raden Paku diberi sebuah bungkusan kain putih berisi tanah. Kelak bila tiba masanya dirikanlah pesantren di Gresik, carilah tanah yang sama betul dengan tanah dalam bungkusan ini. Disitulah bangunlah pesantren, demikianlah pesan ayahnya. Kedua pemuda itu kemudian kembali ke Surabaya, melaporkan segala pengalamannya kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel memerintahkan Makdum Ibrahim berdakwah di Tuban, sedangkan Raden Paku diperintah pulang ke Gresik kembali ke ibu angkatnya yaitu Nyai Ageng Pinati. Ada versi lain yang menceritakan, setelah dari Pasai, beliau lalu ke Mekah beberapa tahun untuk memperdalam lagi ilmu agama. Pada suatu waktu, Raden Paku bertafakur di goa yang sunyi. 40 hari 40 malam beliau tidak keluar goa. Hanya bermunajat kepada Allah.
Tempat Raden Paku bertafakur itu hingga sekarang masih ada, yaitu Desa Kembangan dan Kebomas. Usai bertafakur, teringatlah Raden Paku pada pesan ayahnya sewaktu belajar di negeri Pasai. Dia pun berjalan berkeliling daerah yang tanahnya mirip dengan tanah yang dibawa dari negeri Pasai. Melalui desa Margonoto, sampailah Raden Paku di daerah perbukitan yang hawanya sejuk, hatinya terasa damai, ia pun mencocokkan tanah yang dibawanya dengan tanah di tempat itu. Ternyata tanah tersebut cocok sekali. Maka di desa Sidomukti itulah ia kemudian mendirikan pesantren. Karena tempat itu adalah dataran tinggi atau gunung maka dinamakanlah pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sanskerta artinya gunung atau bukit. Atas dukungan istri-istri dan ibunya, juga dukungan spiritual dari Sunan Ampel, tidak begitu lama hanya dalam waktu 3 tahun, pesantren Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara. Murid-murid Sunan Giri berdatangan dari segala penjuru, seperti Maluku, Madura, Lombok, Makassar, dan Ternate. Pesantren yang beliau dirikan juga tidak hanya digunakan untuk tempat pendidikan dalam arti sempit saja, namun dijadikan sebagai pusat pengembangan masyarakat. Beliau juga berhasil menciptakan beberapa karya seperti permainan anak, lagu Cubla-Cubla Suweng, Ilir-Ilir, dan Gending Asmarandana, serta Pucung. Sebagai sosok dan tokoh keagamaan yang memiliki pengetahuan luas mengenai ilmu agama, beliau juga mampu mendidik para santri untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai tempat, bahkan sampai keluar Pulau Jawa. Sunan Giri memerintah kerajaan Giri kurang lebih 20 tahun. Sewaktu memerintah Giri Kedaton beliau bergelar Prabu Satmata. Pengaruh Sunan Giri sangatlah besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai buktinya adalah adanya kebiasaan bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja, haruslah mendapat pengesahan dari Sunan Giri. Giri Kedaton atau Kerajaan Giri berlangsung selama 200 tahun. Sesudah Sunan Giri meninggal dunia, beliau digantikan anak keturunannya yaitu 1. Sunan Dalem, 2. Sunan Sedomargi, 3. Sunan Giri Prapen, 4. Sunan Kawis Gua, 5. Panembahan Ageng Giri, 6. Panembahan Maswitana Sidengrana, 7. Pangeran Singonegoro, bukan keturunan Sunan Giri, 8. Pangeran Singosari. Pangeran Singosari inilah yang berjuang gigih mempertahankan diri dari serbuan Sunan Amangkurat kedua yang dibantu oleh VOC dan Kapten John Kerr. Sesudah Pangeran Singosari wafat pada tahun 1679, habislah kekuasaan Giri Kedaton. Meski demikian karisma Sunan Giri sebagai ulama besar wali terkemuka tetap abadi sepanjang masa. Jejak-jejak Sunan Giri memang banyak bertebaran di kota santri Gresik. Waliullah tersebut meninggalkan beberapa situs peninggalan antara lain, bangunan fenomenal berupa Giri Kedaton. Di atas bukit itulah, lelaki berjuluk Joko Samudro tersebut memimpin Kesultanan Giri dengan gelar Prabu Satmata. Ada pula bangunan Masjid Kedaton di Desa Sekarkurung, Kebomas. Masjid yang berdiri pada ketinggian 200 meter di atas permukaan air laut itu dibangun pada 1485. Bukit Kapur menopangnya. Jamaah bisa melihat secara jelas hamparan laut luas dari bukit dengan kemiringan 45 derajat. Peninggalan lainnya adalah Sumur Gemuling di Desa Gulomantung, Kecamatan Kebomas. Konon menurut cerita turun-temurun dari sesepuh mengatakan bahwa Sumur Gemuling itu sebenarnya bukan buatan Sunan Giri. Sumur tersebut sudah ada sebelum Sunan Giri. Namun, awalnya posisi sumur tersebut vertikal, seperti sumur-sumur lain. Yaitu, memanjang ke bawah dengan sumber di dasar. Nah, pada suatu hari, Sunan Giri sedang berdakwah di Desa Gulomantung dan sudah masuk waktu salat fardu. Sunan Giri bergegas mengambil air wudhu di sumur tersebut. Tapi, beliau tidak menemukan timba di sekitar sumur. Lalu, dia meminjam kepada masyarakat setempat, mendatangi satu persatu rumah penduduk agar bisa mengambil air wudhu di sumur yang dalam. Banyak rumah yang didatangi, namun, tidak ada masyarakat yang meminjamkan timba. Padahal, waktu salat sudah mepet. Sunan Giri lalu menggulingkan sumur tersebut. Sumur yang semula memanjang lurus ke bawah berubah menjadi miring. Dengan mudah, Sunan Giri akhirnya bisa mengambil air untuk berwudu, kemudian menjalankan salat.
Setelah itu Sunan Giri berdoa agar masyarakat setempat bisa memanfaatkan sumur tersebut untuk diambil airnya. Sumur gemuling alias sumur miring itu sampai sekarang masih bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar. Beberapa karomah Sunan Giri, dikisahkan, setelah Raden Paku dewasa, ia diperintahkan oleh ibu angkatnya untuk mengawal kapal dagang milik ibu angkatnya ke Pulau Kalimantan. 3 kapal segera berangkat menuju ke Pulau Kalimantan dengan dipimpin Juragan Abu Hurairah. Setelah tiba di Kalimantan, oleh Raden Paku barang-barang tersebut tidak dijual secara kontan melainkan dihutangkan dalam tempo 10 hari. Karena merasa bertanggung jawab dengan barang-barang dagangan ini, Abu Hurairah merasa khawatir karena kebanyakan penduduk setempat kurang dapat dipercaya. Selain itu sebagian barang-barang yang ada oleh Raden Paku dibagikan kepada penduduk setempat yang tidak mampu. Melihat tindakan Raden Paku yang demikian Abu Hurairah berkata, "Raden, bagaimana nanti bila Nyai Ageng memarahi saya karena tindakan Raden Paku ini?" "Tenanglah Paman, semua ini menjadi tanggung jawabku," jawab Raden Paku dengan tenang. "Bagaimana nanti bila saya dipecat?" tanya Abu Hurairah dengan penuh rasa cemas. "Kujamin Paman tidak akan dipecat," jawab Raden Paku untuk menghilangkan kecemasan Abu Hurairah. Setelah tiba masa pembayaran barang-barang yang dihutangkan tersebut, tidak ada satupun orang yang kelihatan batang hidungnya, alias tidak ada yang membayar. Sementara Abu Hurairah semakin cemas dibuatnya, sebab ia merasa khawatir bila nanti dimarah Nyai Ageng. Namun Raden Paku tetap tenang, dan dalam hati berkata, "Jika begini keadaannya, berarti kekayaan ibuku selama ini tidak bersih, alias masih tercampur dengan harta fakir miskin. Biarlah orang-orang tidak ada yang membayar, itu sebagai zakat yang harus dikeluarkan oleh ibuku. Jika begini keadaannya, tak urung nanti kita dimarahi oleh Nyai Ageng," kata Abu Hurairah. "Tapi bagaimana kita pulang dengan perahu-perahu kosong? Bias bisa nanti perahu menjadi oleng bila diterjang badai, dan kita semua bisa mati tenggelam," ucap Raden Paku. Dalam keberangkatan pulang ke Gresik, Raden Paku menyuruh Abu Hurairah dan anak buahnya untuk mengisi perahu-perahu dengan pasir pantai. Abu Hurairah tidak membantah, dia hanya menggerutu dalam hati, karena apa yang dilakukan oleh Raden Paku itu hanya pantas dikerjakan oleh orang-orang yang tidak waras. Setibanya di Gresik, hati Abu Hurairah ketar-ketir takut kalau Nyai Ageng marah. Benar dugaan Abu Hurairah, si janda kaya itu marah setelah diberi penjelasan oleh Abu Hurairah. "Cepat panggil Paku kemari," bentak Nyai Ageng. Raden Paku segera menghadap dan langsung bersimpuh di hadapan ibunya. Nyai Ageng marah-marah terhadap Raden Paku. Namun Raden Paku bersikap tenang tanpa mengeluarkan sepatah kata pun kepada ibunya. Baru setelah ibunya selesai menumpahkan kemarahannya, Raden Paku angkat bicara. "Wahai ibu, jangan terburu marah. Lebih baik lihat dulu sesungguhnya apa isi ketiga perahu tersebut," ujar Raden Paku dengan santun terhadap ibu angkatnya. "Apa yang harus dilihat, bukankah perahu-perahu itu kau isi dengan pasir laut?" "Abu Hurairah tidak pernah berbohong kepadaku. Cepat buang pasir itu," kata Nyai Ageng dengan marah. "Tenanglah Bu, tenanglah. Sebaiknya kita lihat dulu apa isinya perahu-perahu tersebut," kata Raden Paku dengan penuh sopan. Akhirnya Nyai Ageng menurut apa yang dikatakan Raden Paku. Dia naik ke atas perahu dan memeriksa isi karung tersebut. Dengan terkejut ternyata karung-karung tersebut berisikan barang dagangan yang sangat dibutuhkan orang-orang Gresik. Melihat hal demikian, Nyai Ageng segera minta maaf kepada Raden Paku. Sejak saat itulah Nyai Ageng sadar bahwa anaknya telah memiliki karomah yang luar biasa. Dia yakin anaknya nanti akan menjadi orang yang sangat berpengaruh seperti halnya Sunan Ampel. Setelah peristiwa itu, Nyai Ageng insyaf. Dia menjadi orang yang lebih taat dan patuh terhadap segala perintah agama. Sedang Raden Paku sendiri lebih giat dalam menyebarkan agama Islam dengan dukungan Sunan Ampel dan bantuan Sunan Bonang. Sehingga agama Islam tersebar luas di wilayah Gresik dan sekitarnya. Kesaktian berikutnya, Sunan Giri mendapat tantangan dari Begawan Minto Semeru, seorang pertapa dari Gunung Lawu. Kurang lebih 3 tahun lamanya Sunan Giri mendirikan pondok pesantren yang terletak di Gunung Giri. Termasyurlah nama pondok itu ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Dan saat itu,
tersebutlah di Gunung Lawu terdapat sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang begawan sakti bernama Minto Semeru. Konon kabarnya begawan Minto ini sangat sakti. Suatu ketika begawan Minto Semeru mendengar nama Sunan Giri yang baru mendirikan padepokan di Gunung Giri. Mendengar hal ini, begawan Minto merasa tersinggung. Karena itu berangkatlah begawan Minto ke padepokan Giri. Pada saat begawan Minto tiba, Sunan Giri sedang mengerjakan sholat. Dia hanya bertemu dengan salah satu muridnya yang menjaga pintu gerbang padepokan Giri. "Dapatkah aku bertemu dengan Sunan Giri?" tanya sang begawan. "Siapakah tuan ini? Dan dari mana asalnya?" tanya si penjaga gerbang. "Katakan aku ingin bertemu dengan pemimpin padepokan ini," ujar begawan Minto tidak serantan. "Kanjeng Sunan sedang sholat," sahut penjaga pintu. "Sudah cepat katakan ada tamu dari jauh ingin bertemu," ujar sang begawan. Akhirnya penjaga pintu gerbang itu segera menemui Kanjeng Sunan di tempat sholat. Kebetulan Kanjeng Sunan sudah selesai sholat. "Ada apa muridku?" tanya Kanjeng Sunan. "Ada seorang tamu dari jauh ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan," jawab muridnya dengan santun. "Suruh dia masuk," ujar Kanjeng Sunan. Akhirnya murid Kanjeng Sunan tersebut menemui sang begawan tersebut seraya mengajaknya masuk ke dalam lingkungan pesantren. Sementara Sunan Giri menyambut kedatangannya dengan ramah. Sedikit pun tak ada kecurigaan bahwa kedatangan sang begawan untuk mengajak adu kesaktian. "Kisanak ini berasal dari mana?" tanya Kanjeng Sunan seraya hendak berkenalan. "Namaku Begawan Minto Semeru, datang dari Gunung Lawu. Aku mendengar berita bahwa Tuan adalah guru besar padepokan Gunung Giri, seorang guru sakti berilmu tinggi. Terus terang saja, kedatanganku kemari ingin mencoba kesaktian Tuan Guru," ujar Begawan Minto dengan mantap. "Mencoba kesaktianku?" tanya Kanjeng Sunan. "Ya, bila nanti aku yang kalah, aku bersedia mengabdi kepada Tuan Guru sebagai murid. Dan bila Tuan Guru yang kalah, maka akan kupenggal leher Tuan Guru agar di tanah Jawa ini tidak ada seorang pun yang dianggap sakti kecuali aku," kata Begawan Semeru dengan yakin. "Ketahuilah Kisanak, bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah kepunyaan Allah. Dia Maha Kuasa lagi Maha Sakti. Karena itu jika Kisanak hendak mengalahkan aku dan memenggal leherku, maka jika Tuhan tidak menghendaki, sejuta orang seperti Kisanak pun tidak akan mampu melaksanakannya," ujar Kanjeng Sunan dengan sopan. "Jelasnya Tuan Guru telah menerima tantanganku," ujar Begawan Minto. "Silahkan bila Tuan ingin mencoba ilmu ciptaan Tuhan kepadaku," sahut Kanjeng Sunan. Kedua orang itu kemudian keluar dari lingkungan pesantren menuju lapangan luas dan saling berhadapan. "Sebelum memulai pertarungan, marilah kita main tebak dahulu. Aku akan mengubur binatang di atas gunung pertukangan. Tuan tinggal menebak binatang apa yang aku kubur itu," kata sang begawan sambil tertawa terkekeh-kekeh. "Silakan," sahut Kanjeng Sunan. Dengan gerakan cepat, Begawan Minto Semeru melesat menuju gunung pertukangan. Di sana dia menciptakan 2 ekor angsa, jantan dan betina, lalu kedua angsa itu dikubur hidup-hidup. Setelah selesai dia kembali ke tempat semula Kanjeng Sunan berada. "Nah, binatang apa yang saya kubur di gunung itu Tuan Guru?" tanya sang begawan serasa mengejek. "Yang Tuan kubur itu adalah sepasang ular naga," jawab Kanjeng Sunan kalem. Serentak Begawan Minto tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Sunan seraya berkata, "Tebakan Tuan salah, salah besar." Selanjutnya sang begawan berkata, "Yang saya kubur adalah sepasang angsa. Apa Tuan tidak salah lihat? Sebaiknya Tuan kembali dan bongkarlah apa yang Tuan kubur itu," kata Kanjeng Sunan meyakinkan. "Justru Tuanlah yang harus melihatnya, agar Tuan menerima kekalahan Tuan," sahut sang begawan. "Kalau begitu marilah kita lihat bersama-sama," kata Kanjeng Sunan. Hanya beberapa kejap mata, kedua orang itu tiba di gunung pertukangan. Begawan Minto Semeru membongkar binatang ciptaannya yang dikubur itu. Tiba-tiba keluarlah sepasang ular naga. Sang begawan terkejut seraya bergumam, "Kali ini aku kalah, tapi awas untuk yang kedua kalinya." Berkali-kali sang begawan mengeluarkan ilmu kesaktiannya, dan berkali-kali pula ia tidak dapat mengalahkan ilmu Kanjeng Sunan, hingga akhirnya sang begawan mengeluarkan ilmu andalannya.
Sang Begawan melepaskan ikat kepalanya, lalu dilemparkan ke udara dengan ilmu andalannya. Ikat kepala itu melesat ke udara dengan kecepatan yang sulit dipandang mata. Namun Kanjeng Sunan tidak tinggal diam, dilemparkan pula sorbannya dan melesat ke udara memburu ikat kepala Sang Begawan. Sorban Kanjeng Sunan dapat menyusul ikat kepala Sang Begawan, bahkan dapat menumpangi ikat kepala Begawan Minto Semeru. Dengan lambaian tangan Kanjeng Sunan, kedua benda itu meluncur ke bawah, dan tepat jatuh di hadapan Sang Begawan. Sorban Kanjeng Sunan tetap berada di atas, sementara ikat kepala Sang Begawan berada di bawah. Hal tersebut menandakan bahwa Sang Begawan tetap kalah. Sang Begawan semakin penasaran, dicobanya adu kesaktian sekali lagi. Sang Begawan menciptakan beberapa butir telur. Telur-telur itu disusunnya dari bawah ke atas. Anehnya, telur-telur itu tidak jatuh. Melihat permainan itu, Kanjeng Sunan tidak mau kalah. Telur-telur itu diambilnya satu persatu dari bawah. Dan lebih aneh lagi, telur-telur itu tidak jatuh ke bawah hingga telur itu dapat diambil semuanya. Dengan diliputi rasa malu di hadapan para penonton, akhirnya Sang Begawan Minto mengajak duel Kanjeng Sunan dengan jurus-jurus pamungkas. Setelah keduanya siap, mulailah Sang Begawan menyerang Kanjeng Sunan dengan jurus-jurus andalannya. Secepat kilat pukulan Sang Begawan menghantam Kanjeng Sunan. Secepat kilat pula Kanjeng Sunan mengembalikan pukulan itu kepada Sang Begawan dengan dorongan telapak tangannya. Tak ayal lagi pukulan itu mengenai Sang Begawan sendiri. Sesuai dengan janji, akhirnya Sang Begawan mengaku kalah dan berlutut di hadapan Kanjeng Sunan seraya meminta maaf atas kesombongannya. Kali ini kuserahkan jiwa ragaku kepada Kanjeng Sunan. Aku bersedia menjadi murid Kanjeng Sunan, kata Begawan Minto Semeru. Soal itu mudah, yang penting Tuan kenali dulu ajaran agama Islam, kata Kanjeng Sunan. Semula aku berjanji, jika aku yang kalah, aku bersedia menjadi murid Kanjeng. Dan itu berarti aku harus belajar ilmu-ilmu yang Kanjeng miliki, sahut Begawan Minto Semeru. Demikianlah hasil adu kesaktian Sang Begawan Minto Semeru dengan Kanjeng Sunan Giri yang dimenangkan oleh Kanjeng Sunan Giri, dan akhirnya Begawan Minto Semeru menjadi murid Kanjeng Sunan Giri. Setelah dirasa sudah cukup lama menimba ilmu dari Kanjeng Sunan Giri, akhirnya Begawan Minto Semeru kembali ke Gunung Lawu. Di sana Sang Begawan mengajak murid-muridnya untuk mengenal ajaran agama Islam. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah Sunan Giri yang kami rangkum dari beberapa sumber. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.